Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai tugas penelitian kami dengan judul pengaruh iklan dan rating produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Saya Naila Salsabila. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami ini adalah perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam perilaku belanja konsumen, di mana platform e-commerce seperti Shopee menjadi pilihan utama. Shopee sebagai marketplace dengan jumlah kunjungan tertinggi di Indonesia menyediakan berbagai fitur seperti iklan, ulasan, dan penilaian pelanggan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Namun, minat beli konsumen masih dipengaruhi oleh keterbatasan informasi yang tersedia. Iklan dan penilaian online berperan penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen, meskipun tidak jarang ditemukan manipulasi yang dapat menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengaruh iklan dan penilaian pelanggan terhadap minat beli konsumen di platform Shopee. Selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah iklan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee? Yang kedua, apakah rating secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee? Yang terakhir, apakah iklan dan rating secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian di aplikasi Shopee? Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah iklan dan rating secara simultan mempengaruhi keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Indikator iklan. Yang pertama ada mission atau tujuan, yaitu menetapkan tujuan periklanan yang merujuk pada keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran promosi. Yang kedua ada media atau media yang digunakan. Pada dasarnya, pemilihan media adalah mencari cara dengan biaya yang paling efektif untuk menyampaikan sejumlah pemberitahuan yang dikehendaki kepada pasar sasaran. Pengaruh pemberitahuan iklan terhadap kesadaran khalayak sasaran tergantung kepada jangkauan, frekuensi, dan dampak iklan. Yang terakhir ada message atau pesan yang disampaikan. Idealnya, suatu pesan harus mendapat perhatian menarik, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Selanjutnya, saya Melisa Artamevia akan menjelaskan tentang indikator rating. Yang pertama, jumlah rating. Rating umumnya dinyatakan dengan menggunakan tanda bintang. Jika jumlah bintang yang diberikan oleh konsumen semakin banyak, hal ini menunjukkan bahwa peringkat penjual tersebut lebih dikenal dibanding dengan penjual lain. Dengan demikian, jumlah rating yang tinggi dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. Yang kedua, penilaian kualitas produk. Konsumen dapat memberi opini mengenai kualitas produk dan layanan toko online dengan cara memberikan rating. Jika kualitas produk semakin baik, maka rating yang diberikan akan meningkat. Sebaliknya, jika kualitas menurun, perubahan rating tersebut akan mencerminkan penilaian konsumen. Indikator keputusan pembelian. Yang pertama, perilaku setelah pembelian. Adanya persepsi positif dari konsumen setelah menggunakan produk dengan merek yang dibeli. Yang kedua, pencarian informasi. Informasi mengenai merek melalui berbagai media mendukung konsumen untuk mengetahui kelebihan suatu merek. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Merupakan merek yang paling sesuai dibandingkan merek alternatif yang lainnya. Yang keempat, pengenalan masalah. Tahap di mana konsumen mengenali sebuah merek yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Kelima, keputusan pembelian. Keyakinan konsumen dalam pengambilan keputusan terhadap merek. Selanjutnya terdapat gambar kerangka berpikir. Dapat dilihat, X1 adalah iklan, X2 adalah rating, Y adalah keputusan pembelian. Hipotesa. HO1 tidak terdapat pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H1 terdapat pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. HO2 tidak terdapat pengaruh rating terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H2 terdapat pengaruh rating terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. HO3 tidak terdapat pengaruh iklan dan rating terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. H3 terdapat pengaruh iklan dan rating terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Desain penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel secara objektif dengan mengandalkan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden. Proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur, menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert yang disusun berdasarkan variabel-variabel dalam rumusan masalah dan kerangka teori. Data dikumpulkan dari partisipan yang telah ditetapkan, yaitu mahasiswa program studi manajemen Universitas Bina Sarana Informatika kelas 64 4C01. Saya, Welsya Agustina, akan menjelaskan tentang populasi. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian.
Menurut KBBI, populasi mencakup kelompok orang, benda, atau makhluk hidup lain dalam satu ruang tertentu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Definisi ini sejalan dengan pendapat Gravater dan Wallnau yang menyatakan bahwa populasi mencakup semua individu yang menjadi perhatian dalam suatu studi, serta Margono dan Suarweni yang menekankan bahwa populasi terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti. Dalam penelitian ini, populasi yang dituju adalah mahasiswa program studi manajemen semester 4 kelas 4C01 Universitas Bina Sarana Informatika yang telah melakukan pembelian secara online melalui platform Shopee. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi secara objektif. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh, yaitu metode di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif kecil dan dinilai mampu merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Berikutnya sumber data. Menurut Sujarweni, data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer pada penelitian ini didapat dari kuesioner yang disebarkan. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner dirancang khusus untuk mengukur pengaruh iklan dan rating produk terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian karena memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, jawaban kuesioner menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono 2013, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Responden menjawab kuesioner dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan dengan skala Likert. Metode analisis data. Menurut Sujarweni 2015, dalam Utami 2019, analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Data pada penelitian ini dibuat menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian semacam ini akan menghasilkan temuan-temuan yang dapat diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran. Data primer atau informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama di lapangan seperti objek penelitian, responder, observasi, survei, atau eksperimen digunakan dalam penelitian ini. Nama saya Bagus Fikri Setiawan dengan NIM 64231514. Untuk pengujian persyaratan analisisnya yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, dan untuk uji asumsi klasiknya yang pertama ada uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji regresi yang selanjutnya uji regresi linear berganda. Untuk pengujian hipotesisnya ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Dan untuk kesimpulannya, penelitian ini membahas pengaruh iklan dan rating terhadap keputusan pembelian di aplikasi Shopee yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana iklan dan rating secara parsial maupun simultan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini latar belakang oleh meningkatnya penggunaan e-commerce serta pentingnya informasi yang diterima konsumen dalam menentukan pilihan berbelanja secara online. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner tertutup berbasis skala Likert kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi manajemen Universitas Bina Sarana Informatika kelas 64 4C01 yang telah melakukan pembelian di aplikasi Shopee. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh kedua variabel terhadap keputusan pembelian. Dan sampai sini saja penjelasan dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.